Halo teman-teman, ini video gue pengen menyampaikan aja ke teman-teman ya, bahwa kalau lu masuk ke persidangan di pengadilan negeri atau pengadilan manapun, kalau lu ketemu oknum hakim ya, atau hakim yang sesat gitu ya, maka lu bisa melaporkan kepada dua tempat. Yang pertama adalah Komisi Yudisial, yang kedua adalah Bawas Mahkamah Agung ya, atau Badan Pengawas Mahkamah Agung. Komisi Yudisial adalah tempat eh, hakim-hakim tuh dibina gitu ya, dibina dan dididik gitu. Dan sayang sekali ya, KY gagal membina oknum hakim yang bernama siapa itu ya? Yang bernama Herdianto Sutantio ya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Sangat-sangat disayangkan. Kemudian Bawas, Badan Pengawas MA juga gagal ya mendidik atau mengatur hakim-hakimnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. PN Jakpus tuh yang ini, yang memutus siapa tuh? Si Tom Lembong, kemudian kalau nggak salah ya, ya siapa tuh PDIP tuh Pak Hasto ya, itu di PN Jakarta Pusat kalau nggak salah ya. Cukup rapi sih PN-nya. Oke, ini gue share ke teman-teman ya. Ini adalah videonya di PN 24 ya, teman-teman tinggal masuk ke video gue. Di situ Hakim Sesat PN Jakarta Pusat ya, Herdianto Sutantio ya. Ini ada 20 komentar lebih ya, orang-orang berkomentar. Di mana di sidang pengadilan ini agak aneh nih, agak aneh di mana gua masih mempermasalahkan legal formal dari tergugat ini ya, tiga orang tergugat ini atau kuasa hukum tergugat, menurut gua belum sah. Nah, si hakim ini gue tanya, menurut lu sah apa tidak sah gitu ya? Hakim itu tidak menjawab, teman-teman. Hakim itu tidak menjawab dia sah atau tidak sah, kan kan jadi bingung dong. Hakim ini gimana pendapatnya gitu loh. Jadi dalam kode etik hakim itu yang namanya hakim itu harus memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk bicara ya, tetapi ini tidak dilaksanakan. Jadi gua bicara, dia nggak mau denger. Kemudian dia bicara, dia suruh gua diam, gitu kan? Kan aneh ini orang-orang gila nih cara cara begini ya. Udah gitu ketika gua ngomong, gua bertanya sesuatu, dia tidak balas gitu ya. Dia bukannya membalas, malah mencukupkan sidang gitu kan. Para emang sesat ini hakim ya. Nah, kemudian hakim itu tidak boleh memaksakan sidang itu mau ditutup buru-buru, diselesaikan buru-buru kalau masih ada yang pengen disampaikan oleh para pihak. Jadi hakim tuh pasti bertanya, penggugat masih ada nggak yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, tergugat masih ada nggak yang mau disampaikan gitu ya. Sepanjang masih ada yang mau disampaikan, ini hakim tidak boleh berhenti bersidang gitu loh. Gue sampai ke akhir sidang, gue masih protes, dia tetap paksain sidang diselesaikan. Memang bangke ini oknum hakim ini teman-teman ya. Tetapi nggak apa-apa, lu nggak bisa mukul hakim teman-teman ya, nggak boleh ya, lu nggak boleh naik di atas meja seperti si grupnya Pak Rasman itu ya nanti lu ditempeleng sama ketua pengadilan nanti ya, dicabut berita acara lu nggak boleh bersidang lagi di pengadilan ya. Jadi yang kita mesti lakukan adalah kita protes tetapi pakai mulut ya, jangan pakai tangan, jangan lu maju ke depan muka hakim, jangan lu naik ke atas meja gitu ya, tetapi kita protes pakai mulut, it's okay gitu. Yang namanya hakim itu yang namanya keberatan harus ditanggapi, teman-teman ya. Gua punya keberatan, dia itu tidak menanggapi gitu loh. Bukannya malah menanggapi, dia malah suruh gua masukin ke duplik replik gitu loh. Loh, nggak ada hubungan. Ini Jaka Sembung main golok ini, nggak nyambung si hakimnya. Nggak ada urusan replik duplik dengan legal formal. Jadi sidang pertama legal formal harus dilewati dahulu, artinya kedua belah pihak dinyatakan legal, baru bisa masuk ke sidang mediasi. Sedangkan hakim ini, si oknum hakim sesat ini yang namanya Herdianto ini tidak peduli dia, tidak peduli. Pokoknya si legal formal tergugat sepanjang ada surat kuasa, ada surat yang namanya surat kuasa udah cukup gitu ya. Dia tidak mau meneliti isi dari surat kuasa tersebut. Gua mau teliti isinya, gua pengen tahu isinya, pengen diteliti, dianalisa gitu ya. Dia tidak mau peduli dong, ya kan? Jadi ini hakim sudah jelas-jelas terlihat memihak ya, memihak dari pihak tergugat. Kita nggak tahu apakah dia sudah makan duit, kita nggak tahu ya. Apakah dia koruptor, kita tidak tahu. Apakah dia terima intimidasi atau terima uang suap, kita tidak tahu teman-teman ya. Tetapi yang jelas dia memihak kepada pihak tergugat. Nah, jadi kasus ini menjadi sangat tidak jelas, sangat aneh karena hakim ini tidak jelas gimana pendapatnya. Apakah hakim menyatakan bahwa tergugat sudah sah atau belum sah? Ini nggak jelas loh, sampai akhir sidang masih belum jelas gitu loh. Kenapa dia nggak berani? Karena dia tahu tidak sah, teman-teman. Dia tahu ini tidak sah, tetapi dia nggak berani ungkapkan. Kalau dia ungkapkan, gue laporkan celaka dia. Tetapi kan dia tinggal bilang, loh kami kan nggak bilang dia sah atau tidak sah, lu silakan ke duplik, gitu kan. Nah,
Jadi gue berpendapat bahwa hakim itu tidak boleh memaksakan jalannya persidangan sepanjang masih ada keberatan dari kedua belah pihak gitu ya. Lagi-lagi si hakim ini bukannya malah menjawab keberatan gue, dia malah nggak menjawab gitu ya, malah menjawab ya udah terima aja gitu ya, terima aja keberatan orang, tetapi tidak dibalas, tidak dijawab gitu loh. Pendapat hakim tuh bagaimana? Jadi oknum hakim ini nggak jelas bagaimana pendapat dia gitu ya. Nah, oknum hakim seperti ini teman-teman yang sudah sesat, ini nggak boleh lu tampol teman-teman ya, nggak boleh main hakim sendiri ya, nggak boleh ya. Anda harus melaporkan kepada Komisi Yudisial ataupun Mahkamah Agung teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lapor di Mahkamah Agung, di Komisi Yudisial itu melalui website ya, website yang namanya pemantauan.komisiyudisial.go.id, oke, pemantauan.komisiyudisial.go.id. Kalau Bawas itu bisa di siwas.mahkamahAgung.go.id ya, siwas.mahkamahAgung.go.id ya. Siwas itu Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung ya. Nah, di situ semuanya via online dan teman-teman tinggal memantau ya. Ini adalah contoh teman-teman ya. Nah, ini gue kasih lihat ya. Ini adalah contoh di mana gue melaporkan seorang oknum hakim ya di pengadilan pajak teman-teman ya. Bukan si Herdianto tadi ya, tetapi ini adalah di pengadilan pajak. Ada panggilan dari Komisi Yudisial teman-teman ya. Bisa dilihat di sini ya. Jadi ada panggilan dari Komisi Yudisial untuk gue eh, undangan ya. Jadi ketika lu melaporkan ke Komisi Yudisial, kita sih nggak usah terlalu berharap teman-teman ya, nggak usah terlalu berharap bakalan diproses, tetapi minimal ada undangan dari Komisi Yudisial nih kepada gue ketika gue melaporkan seorang oknum hakim ya atau 3 orang di pengadilan pajak di Komisi 11B ya. Jadi Senin tanggal 11 Agustus teman-teman ya, di hari ketika video ini dipublis, gue akan bertemu dengan Komisi Yudisial jam 9 pagi di Jakarta Selatan ya untuk mengklarifikasi kasus pelaporan gue ya, dan semuanya sudah gue laporkan, ada bukti videonya jelas ya. Kalau di PP itu lebih parah lagi ya, sama aja sih parahnya ya. Di PP itu pengadilan pajak ketika gue meminta menghadirkan ahli dan saksi, dia nggak gubris, nggak peduli, dia pokoknya cukup sidangnya sampai sesuai yang keinginan dia. Memang bangke itu si hakim itu ya. Ya sudah nggak apa-apa teman-teman ya. Kita hanya bisa berusaha saja melaporkan dan kita akan lihat apakah ada pelanggaran kode etik atau tidak ada terhadap oknum hakim ini ya. Nah, Hakim si Herdianto ini juga sudah gue laporkan ke Komisi Yudisial ya. Nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya di Komisi Yudisial. Oke teman-teman ya, seperti itu. Kita sebagai warga negara memang semakin sulit untuk mencari keadilan, tetapi nggak apa-apa teman-teman ya. Eh, namanya warga rakyat jelata ya. Kalau gue punya kekuasaan sih gue tempeleng langsung ya. Tetapi gue tidak punya kekuasaan. Jadi kita hanya bisa menggunakan upaya hukum yang resmi. Salah satunya adalah melaporkan kepada Komisi Yudisial dan kepada uh, Badan Pengawas Mahkamah Agung. Dan gue juga sudah kirim surat kepada Pengadilan Jakarta Pusat untuk meminta permohonan mengganti majelis hakim ya, karena sudah sesat ya, sudah sesat dan tidak objektif lagi dalam menilai persidangan ini. Kita lihat ya bagaimana, mudah-mudahan Ketua Pengadilan Jakarta Pusat bersedia merubah majelis hakim ya supaya tidak sesat persidangannya. Oke teman-teman, itu aja. Sampai jumpa semua teman-teman.